Baik Bapak Ibu, eh, sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab atau tanggapan. Dipersilahkan kepada segenap Bapak Ibu partisipan Golden Habit untuk bisa memberikan tanggapannya. Silahkan. Yang pertama ada Bu Siti Mastuti dari Rumah Sakit Muhammadiyah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pengajian ini. Lama sekali saya nggak ikut. Mohon maaf ya Dokter Agus. Sehat gitu. Alhamdulillah. Itu pertanyaan saya ada di chat room, tapi barangkali belum sempat dibaca. Saya ngacung saja. Enggak apa-apa ya dok. Silakan. Bapak Ustadz Agus Kusnadi nanti juga kebagian pertanyaan boleh ya, host ya? Boleh. Alhamdulillah. Yang pertama untuk Pak Dr. Agus Kusnadi, Pak Dr. Agus Kaca. Ini ada Pak Agus dua-duanya jadi salah. Okay. Jadi tadi di chat room itu saya menanyakan tentang ikhtiar bekam dan tanggal-tanggal yang disarankan untuk bekam. Dua ikhtiar yang mungkin sejalan. Yang satu adalah ikhtiar berdasarkan sunnah Nabi ya, itu bekam. Yang kedua adalah ikhtiar secara medis. Jika seseorang terkena penyakit, apakah harus dua-duanya ikhtiar dilakukan atau barangkali idealnya bukan jadi tiga ya. Yang satu pasti sabar, yang kedua ikhtiar medis, yang ketiga adalah ikhtiar bekam. Bagaimana pendapat Dr. Agus Sukaca tentang ini? Kemudian yang kedua untuk Bapak Agus Kusnadi, ini Bapak dokter apa bukan? Bukan. Di Bapak Agus Kusnadi. Okay. Dua-duanya dokter di dalam kajian Islam. Ini kan saya sering menjumpai di masyarakat itu kalau orang dalam kondisi sudah hampir meninggal diperkirakan, yaitu kan baiknya ini dibacakan Al-Quran surat tertentu atau kita lebih baik talkinkan. Nah, pada saat menalkinkan seseorang itu kita kan tidak tahu di akhirnya itu dia sedang ngomong ngendiko apa. Jadi barangkali kita bilang la ilaha illallah, dia mungkin sudah menyebut. Nah, habis itu kan mungkin ada yang tidak ngeh. Tadi itu sudah nyebut apa belum? Jadi akhirnya kita talkinkan terus menerus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada satu anggota keluarga lagi, jangan la ilaha illallah, Allah Allah saja, mbok ndak kuat, mbok ndak sampai. Nah, akhirnya Allah Allah Allah. Padahal kalimat yang terakhir yang diucapkan dia itulah yang barangkali itu penentunya. Nah, kita kan tidak tahu kapan kalimat akhirnya dia itu. Nah, apakah sebaiknya terus-menerus kita membimbing dia la ilaha illallah sampai titik akhirnya, atau hanya ini karena kan kita tidak bisa tahu di mana detik keberapa dia terakhir mengucap la ilaha illallah. Karena ada pendapat begini. Nanti kalau sudah dia kalimat terakhir la ilaha illallah, terus di belakangnya ada yang bimbing lagi, atau mungkin ada yang nanyain, Pak maafin ya Pak, gitu misalnya. Atau apalah, itu apa yang terbaik. Terima kasih, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Siti, sudah ini kita catat. Ampun. Dua pertanyaan. Yang pertama tentang bagaimana tanggapan narasumber terkait dengan bekam dan ilmu medis atau kedokteran. Kemudian yang kedua terkait dengan sebaiknya apa yang dilakukan tatkala orang di penghujung ajalnya, apakah ditalkin atau dibacakan surat-surat. Baik, langsung mau ditanggapi atau sekalian ini dokter, ada Pak Dwi Yudo ini dari Balikpapan, Ustaz ya, Dwi. Sekalian aja. Ya, silakan monggo Ustaz. Ustaz Dwi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
Ustadz, saya ingin bertanya perihal totok darah. Nanggap panjang dan ngomong. Ya, totok darah itu sering saya lakukan. Bagaimana tinjauan menurut kesehatan dan tinjauan Al-Quran? Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Dwi tentang totok darah. Silakan dokter untuk memberikan saya dulu atau Pak Agus Kesnadi dulu? Pak Agus Sukatsa dulu dong. jangan Agus Yatoro ya. Yang pertama dari Bu Mas Tuni, kalau ngomong ya. Biasanya kita kan mencari ikhtiar yang paling banyak direkomendasikan kan ikhtiar medis ya, ikhtiar medis. Bagaimana kalau kita juga melakukan ikhtiar-ikhtiar yang lain ya. Contohnya adalah bekam tadi yang dicontohkan. Menurut saya tidak ada masalah karena bekam itu termasuk yang pernah digunakan oleh Nabi. Ya, Nabi dan para sahabat-sahabat itu banyak melakukan bekam. Tapi yang perlu kita catat, bekam itu adalah metode pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman sebelum Nabi Muhammad dan pada zaman Nabi Muhammad yang sekarang masih banyak dilakukan juga oleh sebagian umat. Nah, sehingga pendekatan ini menurut saya tidak ada masalah untuk dilakukan ya, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan sudah menyampaikan pada pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif. Jadi harus didiagnosa dulu penyakitnya seperti apa, baru kemudian dilakukan upaya terapinya. Apakah dengan obat, apakah dengan tindakan. Ini adalah upaya-upaya menyampaikan atau menyesuaikan antara penyakit dengan obat. Jadi ada proses diagnosa, ya, diagnosa mengenali penyakit yang diderita itu penyakit apa. Berdasarkan penelitian penyakit seperti itu terapinya seperti apa. Jadi berbasis pada hasil penelitian. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh layanan-layanan kesehatan yang diselenggarakan Muhammadiyah itu melakukan pendekatan seperti itu. Adapun bekam, ya bekam itu pendekatan diagnosanya kan biasanya ahli bekam kan tidak diagnose, ya. Kalau penyakit ini cara bekamnya bagaimana itu kan ya. Jadi itu pendekatan yang dilakukan oleh para oleh masyarakat pada zaman Nabi itu. Nah, kalau ada pendekatan-pendekatan yang lain, menurut saya itu boleh juga kita lakukan sepanjang secara syar'i tidak ada masalah, tidak ada unsur-unsur kesyirikan, ya. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman, testimoni dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melakukan upaya mencari pengobatan, kesembuhan itu dengan metode-metode yang sudah dikenal oleh masyarakat, ya, sepanjang tidak ada unsur syiriknya. Itu pendapat saya, Bu Mas Tuti, ya. Nah, tentang orang yang mau meninggal ditalkinkan atau dibacakan surah tertentu, nanti Kiai Agus mungkin akan memberikan jawaban komprehensif. Tapi pengalaman saya ini begini. Ketika saya menunggui ayah saya, sama kemarin menunggui adik, ya, itu memang saat-saat terakhir ketika kesadarannya sudah mulai menurun, ya, itu kita buat auranya itu aura zikir. Ya, itu biasanya kita sama-sama dengan yang ada di sekitarnya mengucapkan Allah, 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 la ilaha illallah, Allah, 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 la ilaha illallah. Sehingga aura itu ya
ketika dia dalam sakaratul maut, di sekitarnya yang ada adalah aura zikir, insya Allah itu nanti akan ada kesempatan ya, akan mengucapkan Allah. Sehingga tidak cukup sekali la ilaha illallah, kita tahu gerak bibirnya telah berhenti, tapi kita antarkan sampai sampai Allah memanggil itu dengan aura zikir itu ya. Ya, saya menyarankan atau yang saya lakukan itu Allah, 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 la ilaha illallah. Terus begitu. Terus sampai sampai Allah memanggil. Ya. Nah, selanjutnya ini sedikit komentar dari apa yang disampaikan oleh Pak Ki Agus Kusnadi tentang ya, konsekuensi logis orang yang sakit ya, yang mengkonsumsi obat itu bagaimana. Dalam ilmu pengobatan modern termasuk kedokteran, ya, termasuk nanti ketika kita meneliti soal obat, itu akan diteliti efek utamanya apa, efek sampingnya apa, itu diliti sehingga konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi, misalnya obat ini efek yang diharapkan adalah ini, efek samping yang mungkin timbul adalah ini, itu mesti dikenali di dalam proses penelitian. Sehingga seorang dokter ketika memberikan obat atau terapi itu ngerti ya efek samping yang mungkin diderita apa atau yang akan dialami apa, itu kemungkinan itu sudah diketahui secara ilmu pengetahuan. Ya, jadi mungkin nanti ada teman-teman sejawat Dr. Joko atau Dr. Syafa bisa menambahkan. Ya. Kemudian soal statement kesembuhan itu bukan dari obat, tetapi berdasarkan izin Allah. Saya mengkritisi statement ini. Ya. Memang kesembuhan itu datangnya dari Allah, tapi Allah sudah menentukan sebuah ketetapan. Idza usibat dawa ada, akan diberikan kesembuhan. Jadi kalau telah dipertemukan antara penyakit dengan obat yang tepat, maka Allah menetapkan kesembuhan. Maka izin kesembuhan dari Allah itu akan turun kalau antara penyakit dengan obat itu tepat. Nah, ilmu untuk mempelajari ketepatan antara diagnosa penyakit dengan obat itu ilmu yang dipelajari dengan susah payah. Artinya begini, dokter itu sebagai perantara untuk mempertemukan antara penyakit dengan obat. Kalau istilah dokter itu pas, izin Allah untuk sembuh itu turun. Sehingga menurut saya kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan bahwa kesembuhan itu bukan dari obat. Kesembuhan itu dengan izin Allah, yang itu akan terjadi kalau obat dengan penyakitnya itu klop. Nah, ilmu itu diajarkan kepada manusia lewat ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan. Demikian, Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun. Pak Agus Budiantoro. Ya, terima kasih. Jadi memang apa yang kita bicarakan pada hari ini, ya khususnya sebagaimana juga yang dipaparkan oleh Dr. Agus Sukatsa, itu mengingatkan kepada kita tentang peringatan Allah ya, yang ada di dalam surat Al-Isra, ya, surat ke-17 ayat 36 gitu ya, bahwa ternyata semuanya itu perlu dengan ilmu begitu ya, dan ilmu yang dimaksud adalah bukan sekedar ilmu, tetapi memang ilmu yang diperolehnya dengan susah payah begitu ya. Nah, yang terkadang untuk meraih ilmu dengan susah payah itu juga kemudian ada resiko-resiko seperti misalkan mengalami sakit begitu ya. Nah,
kaitannya tadi ketika memang orang mau sampai kepada dijemputnya kematian begitu ya. Para malaikat mendatanginya dengan salam, lalu kita diingatkan untuk mentalkinkannya, membimbing si calon mayit itu. Ya, memang kondisi sakratul maut itu kan kondisi yang amat sangat labil gitu ya, yang sangat labil. Nah, kaitannya tadi dengan surat Al-Isra ayat 36, bahwa kenapa talqin itu dilakukan? Karena ada 3 unsur penting yang ada di dalam diri manusia, dalam hal ini dalam otak manusia. Ya, di situ ada sodrun, di situ ada kolbun, di situ ada afidah, begitu ya. Dan itu semua dimulai dengan samun, dengan pendengaran. Nah, konon kabarnya terakhir seseorang itu berakhir dengan kematiannya itu karena fungsi pendengaran yang berakhir gitu. Nah, ya ini memang kemudian dari hadis itu yang difahami bahwa talkinkanlah dia walaupun hanya 1 kali, kemudian tinggalkanlah. Pengertian tinggalkanlah di situ maksudnya tidak diajak komunikasi lagi. Biar dia dalam totalitas kepasrahan dirinya kepada Allah. Karena itu suasana talqin adalah suasana kewajiban seseorang yang menyaksikan saudaranya akan meninggalkan dunia yang fana itu, tentang berapa banyak dia diucapkan, dibimbingnya, itu adalah persoalan lain. Begitu ya, tidak ada hitungan harus berapa banyaknya itu. Nah, intinya memang di kalimat thayyibah. Nah, saya punya pandangan dalam memahami kalimat thayyibah itu bukan sekedar kalimat formal, kalimat-kalimat seperti hanya sekedar la ilaha illallah atau hanya kalimat Allah saja, tapi mungkin orang yang terdekat bisa membisikkan kepada pendengarannya, karena seorang yang mau meninggal pun tidak tahu tentang isi hati orang yang di sekelilingnya, maka orang terdekat bisa saja mengatakan, pasrah semua itu kepada Allah, apa yang belum selesai Anda urus, itu diselesaikan oleh sahabat, oleh saudara-saudaranya, terutama oleh ahli warisnya. Jadi ada semacam ikrar dari ahli waris atau dari keluarga terdekat kepada si calon mayat itu, sehingga dia tidak terlalu lama dalam suasana sakratul maut itu. Itu juga bisa jadi kalimat thayyibah selain kalimat yang formal tadi, begitu ya. Tetapi ada ikrar ketulusan dari orang yang terdekat kepada orang yang meninggal itu. Nah, tentang ruqyah ini memang ruqyah itu kan artinya mantra begitu ya. Nah, ini memang harus dilakukan oleh orang yang memang ya memiliki kualitas spiritualitasnya cukup tinggi, dan dia memang harus mengerti betul kondisinya tadi orang yang sakit itu. Dan dia tidak bisa tidak harus bercengkrama dengan hasil diagnosa di kalangan para medis itu. Gitu. Jadi memang tidak ada ayat yang terbaik untuk dibacakan ketika dipesankan oleh Nabi adalah biasakanlah jelang tidur itu untuk mendawamkan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dan 3 surat terakhir dari Al-Quran, selain kita biasa mendawamkan surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Oleh karena itu, ruqyah seperti itulah, istilahnya ada ruqyah syariah begitu ya, yang itu di kalangan ahli fuqaha itu juga memang sedang terus digulirkan tentang masalah ruqyah itu.
Saya kira itu Pak Agus Budiantoro, tambahan dari saya, gitu, bahwa intinya memang bahwa persoalan sakit dalam pandangan Islam memiliki perspektif religiusitas dan spiritualitas, dan berobat sesungguhnya adalah bukan melawan takdir, tapi menjalani takdir itu sendiri dalam rangka menemukan takdir yang lain. Ikhtiar dilakukan itu didasarkan kepada keilmuan, yang ilmunya itu Allah sebut ar-rasikhuna fil ilmi, ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang memang mendalami tentang wilayah keilmuan itu sendiri. Terima kasih. Terakhir mungkin dokter untuk Pak Dwi tadi, sekalipun masih ada yang raise hand, tapi nanti untuk pekan depan masih bisa kita simpan lah Pak Abdul Manang. Silakan dokter ya Pak Dwi Yudo terkait dengan totok darah ini. Metode pengobatan, dokter. ya, metode pengobatan itu banyak, ya pilih yang terverifikasi, yang ada bukti-bukti ilmiahnya, sehingga kita melakukan pengobatan itu bukan hanya berdasarkan oh ini kata orang bagus, ini kata orang bagus, tapi terverifikasi secara ilmiah. Menurut saya itu yang perlu kita lakukan. Ya. Matur nuwun. Nanti insya Allah masih kita bisa lanjutkan di ini harus terverifikasi, bukan sekedar tertestimoni, begitu nggak dokter kira-kira. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita telah mengikuti dari awal hingga akhir, dan tentu waktu juga yang memisahkan kita. Namun insya Allah pekan depan kita akan berjumpa lagi di episode yang berikutnya, semakin menarik. Tentu ini masih berbicara tentang tuntunan orang sakit. Nanti masih banyak ya dok, pertanyaan-pertanyaan. Saya pun juga sebenarnya ingin bertanya, tetapi karena waktu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Kiai Agus Kusnadi, kepada Dr. Agus Sukaca yang telah mengatakannya. Semoga beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan seutuhnya dan amin. Amin.